Bismillahirrahmanirrahim. Baik, idlau lam takun kadzalik lamma kanat hazihi. Karena kalau dia tidak dicintai Allah sejak marhalah azaliyah, sejak masa qadim azali, maka tidak mungkin si hamba itu dicintai. Gitu. Karena tidak ada perubahan pada Allah. Allah itu konstan. Dulu sendiri ya sekarang sendiri. Ahad. Qul huwallahu. Kita ini bagian yang mana nih? Kita fiilnya Allah. Jadi kita ada koneksi kepada Allah. Ini tubuh. Tubuh kita, jiwa kita itu koneksi sama Allahnya apa? Fiil, perbuatan. Perbuatan bagian dari zat nggak? Enggak. Tapi tidak ada kalau nggak ada zat. Nah, jadi kalau orang bilang zatku zat Allah, ke laut deh. Ya. Qalbu kita itu tempat Allah meletakkan nama-namanya. Kalau nama Allah terbatas nggak? Enggak. Maka sebenarnya qalbu kita nggak ada batasnya. Sebagaimana nama Allah nggak ada batasnya. 99 itu cuma sebagian nama. Nama 100 siapa? Maka sebut nama Allah terus. Allah terus dalam qalbu. Bagi yang sudah talqin ya, yang belum ya hayu qayyum aja dulu. Masuk dan itu nikmat sekali. Itu makanannya qalbu. Qalbu semakin disebut nama Allah, semakin luas. Nah, itu yang disebut dengan tuma'ninah atau as-sakinah. Baru dia tenang. Orang kalau ruangnya sempit dia gimana? Sumpek nih, pikiran sempit nih, ya gitu kan. Tapi kalau qalbunya lapang, dia gimana? Jadi kalau kita ini suka marah-marah ya barangkali kita kurang zikir qalbu. Kebanyakan zikir ma'rifat. Sedangkan ruh itu langsung berkiblat kepada zat Allah. Langsung kiblatnya zat Allah. Makanya ilmu ruh itu dikunci dan diberikan cuma qalilah. Nah, qalilah itu yang disimpan di qalbu Nabi, lalu nanti ditebar di akhir zaman. Di zaman ini, nanti next ke depan kan akan banyak nih di YouTube orang ngomong tentang nama, sifat, zat. Tapi ya, kalau nggak bersanad, ya nggak bisa. Harus bersanad. Bersanadnya ada dua. Sanad zahir dan sanad batin. Sanad zahir kepada guru, sanad batin kepada wali. Karena tidak semua guru wali. Kalau di sekolah ya ada. Guru itu wali kelas, wali murid. Summa innal abda la yasbut lahu qismun fil mahabbati hatta yufni al-abdu hatta yufni al-abdu an ubudiyati wa lam yabqa lil-abdi fil abdi atharun wa la lahu minhu ilmun wa la khibrun fa'alimna anna al-muhibba fil haqiqati huwa al-mahbub wal mahbub huwa al-muhib fal haqqu subhanahu wa ta'ala muhibbun mahbubun wa khatibun makhtubun muradun muridun. Nah, ini ada sebagian dari akhwat dapat kalam anta hamid wa ana mahmud. Kadang dibalik. Ini dia. Ya. Ketika orang membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ngomong. Antum dengar nggak? Karena dengarnya pakai ini. Nggak kedengeran. Allah ngomong apa? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Maka antum sebut nama Allah di qalbu, itu Allah senang sekali. Zakarani abdi, hambaku menyebut aku. Duluan mana? Allah nyebut apa kita nyebut? Dia dulu nyebut kita, baru kita nyebut dia. Jadi kapan kita diingat oleh Allah? Ketika kita ingat Allah. Jadi kalau antum ingat Allah, mustajablah doa Allahumma a'inni ala zikrika. Maka kita kalau talqin, ini salah satu doa munajat kita. Mengamalkan sunnah Nabi, hadis Abu Daud ya, hadis musalsal bil mahabbah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Kalau antum dapat bantuan, gimana ciri-cirinya? Nama Allah masuk ke dalam kalbu, mudah dilafazkan di lidah. Jadi yang tadi zikir ba'da maghrib, Rotibul Haddad, walaupun bagi yang baru-baru itu susah, kayaknya capek duduk gitu ya, tapi Allah sudah mulai membimbing kalbu antum untuk menyebut, dan lidahnya dipaksa.
Dan sebaik-baik dipaksa adalah dipaksa untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak antum dipaksa cinta orangnya cakep, tajir, kaya? Mau nggak? Ada yang putus asa. Jangan gitu dong, Gi. Tapi mau nggak kira-kira? Itu nggak mustahil fi haqqillah. Nggak mustahil. Karena Allah itu punya satu hak namanya jaiz. Jaiz itu bukan setelah ini hujan apa enggak, itu jaiz. Itu mah ilmu kalam biasa. Kalau dalam ilmu hakikat ma'rifat, jaiz itu Allah bisa merubah orang dengan qaharnya dalam waktu sekejap. Dengan jabarnya dalam waktu sekejap. Orang ini mantan Wahabi dulu nih. Allah ganti casingnya, Allah ganti kolbunya, ganti semuanya. Sekarang jadi ahli zikir, baru zikir nikmat. Saya kan juga begitu kan. Lebih lama dia 10 tahun. Ya, sahabat kita Ustadz siapa yang rumah fikih? Nama Sarwat 20 tahun. 20 tahun dia. Tapi Allah ingin dia berubah, dia berubah. Maka kita nggak usah maksain salafi menjadi aswaja. Nggak usah maksain orang ngaji zahir supaya pindah ke batin. Itu ruhnya nanti akan ketarik. Kenapa? Karena Allah yang meniupkan itu yang sendiri menarik. Itu annal muhibba fil haqiqah wal mahbub. Bahwasannya yang mencintai itulah yang dicintai. Ya. Itulah Allah Ta'ala, muhibbun mahbub khatibun maktub. Yang melamar dia, yang dilamar dia. Dia zatnya melamar fiilnya. Kita kan fiilnya Allah. Jadi jangan bilang antum zatullah, antum fi, bahasanya khalquka, abduka. Abd itu turunan dari nama khalq. Kita nih hamba Allah. Maka Nabi, makomnya Nabi apa? Makom walayah. Jadi setiap Nabi itu ada walayahnya. Rasul, risalah, nubuah. Nah, Nabi itu ada makom nubuahnya. Karena setiap Nabi itu pasti wali. Itu dimulai dari nama Abdullah. Lalu kemudian semua asma itu beliau abadnya. Kalau kita paling 1 nama, 2 nama. Bisa berubah loh ya. Jadi ada antum nih hari ini koneksi dengan Allah itu dengan nama A. Itu bisa dicek. Kalau dibacakan Asmaul Husna, lalu dijelaskan maknanya, mana yang paling menyentuh? Berarti antum abadnya itu, abdu apa gitu. Nah, dulu tekniknya begitu di zaman dulu. Kalau di akhir zaman enggak, gurunya langsung tahu. Antum ini cocoknya jadi hamba, namanya Al-Mu'min kah, Muhaimin kah? Ya. Baik. Jadi Allah itu kalau cinta kita, beda dengan kita cinta sesuatu. Nih, seorang suami, seorang pasangan, cintai pasangannya. Pasti dia mengorbankan dirinya dan lelah. Menghabiskan sesuatu darinya, dan itu mengurangi sesuatu dari dirinya. Benar nggak? Jadi cinta itu melelahkan loh. Tapi asik ya. Melelahkan, tapi serunya hasilnya anak ini. Udah gede. Ya, sukses. Alhamdulillah. Secara fisik itu kita berkurang dan akhirnya tambah tua, duit habis. Menyengsarakan emang cinta itu. Maka penyair-penyair yang nggak usul itu menganggap gimana Ustaz Falah? Asyauku yu'azib. Nah, itu aneh, dapat talakinya dari beliau tuh. Rindu itu menyiksa, bener itu ya. Rindu itu nyiksa banget. Ayuhal mushtaq. Bener nggak para perindu? Tapi ada satu perindu yang nggak pernah tersiksa. Perindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta Allah, ikuti aku. Maka merindui Rasul, merindui Allah. Tapi Rasulullah bukan Allah kan? Maka rindu pun bersanad. Rindu aja bersanad. Cinta pun bersanad. Cinta yang ini tuh yang nggak akan pernah melelahkan. Itu sebabnya kita menjaga sanad itu. Sanad zikir, sanad salawat, walaupun dibid'ahkan oleh para pembid'ah. Ya, la nubali. Orang kalau udah gitu cinta, kasmaran, jalan gandengan, dia nggak cuek aja kan? Padahal belum tentu halal kan? Emang begitu, itu cinta. Bikin orang kuat-kuat aja. Ya. Saya punya teman dulu, nggak disetujui sama keluarganya. Kata si perempuan, aku rela walaupun cuma nanti jadi tukang gorengan. Emang tukang gorengan itu kaya-kaya loh. Dia lupa deh.
Ada kan gorengannya kayak itu, yang pedagang-pedagang pada ngerti itu namanya. Goreng saham. Aduh, repot kalau ada saham. Baik. Jadi kalau kita mencintai makhluk, itu kita justru sengsara. Ada yang kita kurangi dari hak diri kita. Maka inilah perkataan dari Imam Al-Antaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi. Apa kata beliau? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kan begitu ayatnya. Ini jangan tersinggung loh ya. Kali antum semua nih fitnah semua nih. Harta kamu, anak-anak kamu fitnah. Jadi kita ini anak orang tua kita kan. Berarti kita ini fitnah bagi orang tua. Apa arti fitnah? Cobaan, ujian. Dan beliau mengatakan, tapi kita doyan nambahin fitnah. Doyan nambah anak, doyan nambah bini. Karena dulu zaman para masyayikh biasa istri banyak ya kan. Biasa istri banyak. Sampai guru saya juga istrinya masih banyak. Guru yang sekarang juga banyak yang istrinya lebih dari satu. Itu kalau mereka baca itu nangis. Ya Rob, ternyata kami nambahin fitnah. Gitu. Fitnah bukan. Tapi kalau anak sama pasangan dibilang gitu sedih juga ya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman